Rekan-rekan media, saya laporkan di siang hari ini berdasarkan laporan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Profesor W.J. Johannes Kupang. Dari sampel yang diperiksa sebanyak 46 sampel swab, diketahui ada penambahan 8 pasien yang positif. Rinciannya sebagai berikut: ada positif 4, ada 4 orang yang positif COVID-19 dari Kabupaten Sika, klaster KM Lambelu. Dari Kota Kupang, dan sebagaimana saya sampaikan di kesempatan kemarin bahwa di Kota Kupang itu sudah masuk dalam transmisi lokal. Ada 3 orang, kemudian 1 lagi dari Kabupaten Sumba Timur. Untuk penderita dari Kabupaten Sumba Timur maupun Kota Kupang saat ini sedang dirawat di 2 rumah sakit, Profesor W.J. Johannes dan di Rumah Sakit Unggura Rameha. Sedangkan untuk kloter Lambelu saat ini sudah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Sika agar nanti akan dimobilisasikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Oleh karena itu, untuk Kota Kupang bertambah 3 menjadi 14. Kemudian untuk Kabupaten Sika bertambah 4 menjadi 12, dan Sumba Timur bertambah 1 menjadi 2. Secara lengkap saya laporkan sebagai berikut: Kota Kupang 14, Manggarai Barat 12, Sika 12, Rotendao 2, TTS 2, Sumba Timur 2, dan 1 orang masing-masing untuk Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Flotim. Teman-teman media yang melihat fluktuasi atau eskalasi penderita COVID-19 makin hari kecenderungannya bertambah terus, tentu perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara komprehensif, baik upaya-upaya di sisi hulu maupun di sisi hilir. Di sisi hulu kami sampaikan ada hal-hal yang berkaitan dengan deteksi dini, deteksi pasien, penyelidikan epidemiologi, dan hal-hal lain yang harus dilakukan secara komprehensif. Demikian juga aspek-aspek pencegahan. Ya, aspek pencegahan saya kira ini sudah disampaikan kepada masyarakat secara luas untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan di tempat-tempat umum, selalu cuci tangan dengan menggunakan air sabun, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Di sisi hilir berkaitan dengan peningkatan atau persiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga dan obat-obatan, serta fasilitas penunjang lainnya, kita siapkan bersama-sama, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam koordinasi kami dengan teman-teman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, memang selalu perlu dukungan, ya, perlu kolaboratif antara provinsi dan kabupaten kota.
Dan pada prinsipnya teman-teman di kabupaten kota mereka siap untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam upaya penanggulangan masalah COVID-19 di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, tentu pemerintah provinsi juga akan memberikan perhatian yang besar ya kepada pemerintah kabupaten kota. Tidak saja Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, tetapi dalam sidang paripurna kemarin, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memberikan perhatian besar dalam upaya baik pencegahan maupun penanggulangan penyakit COVID-19 di Nusa Tenggara Timur ini. Kita akan evaluasi terus-menerus perkembangannya sesuai dengan peningkatan kasus dari masing-masing wilayah. Tentu pada akhirnya kita akan menyimpulkan apa saja tindak lanjut yang harus kita sepakati bersama. Oleh karena itu sekali lagi kita harapkan seluruh masyarakat patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang disampaikan. Ya. Tidak bisa lagi kita di dalam implementasi ini semua kita bekerja atau mengiyakan sesuatu yang masih banyak para saudara kita yang tidak menggunakan masker di Kota Kupang ini terutama. Oleh karena eskalasi transmisi lokal sudah sangat serius, maka di kesempatan ini ingin saya sampaikan wajib hukumnya siapa saja ya, keluar rumah di tempat umum gunakan masker. Saya kira tidak hanya pakai harus memaklumi sesuatu yang terjadi, tetapi pada akhirnya perlu ada tindakan, perlu ada sikap yang harus dibangun secara komprehensif, secara kolaboratif bersama, baik pemerintah provinsi maupun Kota Kupang tentunya. Karena transmisi lokal ini akan terus berkembang kalau tidak kita lakukan upaya-upaya untuk membatasi penyebaran transmisi itu. Teman-teman di kota telah melakukan tracing. Sudah lebih dari 70 orang yang kontak, termasuk juga yang kontak erat. Dan sudah diinstruksikan untuk segera melakukan upaya-upaya berupa rapid test maupun pengambilan swab untuk yang kontak erat itu. Dan tentu kita akan evaluasi terus-menerus. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan sudah wajib hukumnya dilakukan oleh masyarakat. Karena kita harus menjaga wilayah ini, kita harus menjaga seluruh masyarakat di kota ini. Oleh karena itu, ya hanya bisa sukses kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab secara kolektif, kolegial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman media sekalian. Selamat siang, salam.